dipecat dilengsarkan dari presiden, nggak menyesal nggak terus bikin kekuatan gimana tuh merong-rong pemerintah yang ada, nggak ada itu. Udah lengser aja, kembali lagi seperti awal, ceramah di kampung-kampung, sowan ke kiai-kiai tua dan pakaian sederhana itu. Nggak ada sedikit pun menyusun kekuatan ingin menyerang Megawati waktu dia. Enggak. Prabowo itu orang yang paling ikhlas, dipecat dari Pangkostrat, tidak melawan. Mengko bakale nanti akan jadi presiden kalau sudah tua. Saya dengar sendiri, Pak Muhaimin juga dengar, Pak Muhaimin. Kenapa Gus Dur bisa bilang Pak Prabowo itu ikhlas orangnya? Dan Pak Yai dengar sendiri kan, karena karena kan layaknya orang, wajarnya kan dipecat kan ada pembelaan. Pengacara kayak apa kayak, enggak. Diterima, sudah. Kemudian beliau hidup di Jordan 1 tahun ya, berapa tahun? 1 tahun, berapa? Iya. Di Jordan, karena Raja Jordan temannya waktu di Amerika, Raja Abdullah. Gak ada perlawanan. Bikin pengacara kayak, enggak. Waktu itu kan yang mengadili kan Pak SBY, Pak Wiranto, Pak SBY, Pak Agung. Iya. Dan sekarang nggak kelihatan dendam, enggak. Masih hormat Pak Wiranto, hormat Pak SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali di Prima Channel. Berikut ini ada video obrolan menarik dari podcast Total Politik dengan narasumber Kiai Haji Said Akil Siroj yang membagikan pengalaman beliau yang sangat berkesan semasa beliau bersama dengan Gus Dur, dan obrolan menarik tentang pandangan beliau terhadap Presiden Bapak Prabowo. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Terima kasih Pak Yai Said udah datang ke Total Politik. Udah dari tadi. Ya. Nah, begini caranya. Kami tuh terasa di sini Bapak Yai datang nih, hawanya langsung enak, seger ya. Hitam-hitam kelam di sini langsung pergi gitu Pak Yai. Tapi agak takut jin sini sama Pak Yai kayaknya kan. Baca apa dari Pak Yai? Dikira saya tukang jin apa? Paranormal. Tapi Pak Yai pernah nyembuhin orang kesurupan ya? Kan biasanya kalau orang kesambet atau kesurupan tuh kan ngabungi ke dokter kan, kata dokter apaan nih, kan nggak ngerti caranya. Pernah nggak Pak Yai? Saya berikan pada anak saya, perempuan, anak perempuan yang sekarang pegang pesantren. Kalau ada santri kesurupan, anak saya nangani. Namanya Nisrin namanya. Oh gitu. Anak yang nggak betah, nangis mau pulang, kasih air dia, jadi betah. Oh, ada karyawan saya mau resign di Pak Yai. Boleh air supaya betah. Mungkin Pak Yai masuk substansi aja langsung, kalau Budi diikutin aja sepanjang Pak Yai. Tapi gue mau nanya serius nih. Pak Yai, aku mau nanya sebagai mantan pimpinan di Kereta Api Indonesia dan mantan ketua umum PBNU. Gue mau nanya, ada usulan anggota DPR Pak Yai. Gerbong. Ada 1 gerbong untuk merokok. Itu niscaya kemaslahatannya akan lebih banyak. Pak Yai ada komentar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ketika dirkai Pak Jonan melarang merokok walaupun di sambungan apa namanya. Habib Lutfi ngomong sama saya, bisa nggak coba usulkan ke Pak Yonan agar dibolehkan merokok lah. Di sambungan. Di sambungan itu. Saya ngomong, Pak Yonan datang ke kantor PBNU. Ada asbak lu, di sini malah merokok malah. Dia sendiri malah merokok berat dia sendiri. Pak Yonan? Iya. Akhirnya yang nggak bisa itu kata sudah kesepakatan, disiplin. Kereta api bukan tempatnya merokok. Saya sampaikan Habib Lutfi, nggak bisa kamu. Oleh itu perokok berat, nggak bisa menegakkan rokok. Oh jadi KKNU banyak yang protes juga karena nggak bisa merokok itu Pak ya? Iya. Kalau aspirasi yang terakhir itu gimana Pak? Kemaslahatannya katanya banyak. Ya itu tadi. Di Jepang saja ada gerbong merokok, ada. Di Jepang. Ada gerbongnya, ada ruangan yang merokok. Di kereta? Kereta api Jepang, ya. Kenapa di sini nggak mau? Ngantri. Karena sempit ruangannya, yang mau merokok banyak. Ngantri. Iya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu Pak Yai? Kan ada maslahatnya Pak Yai. Ya ada orang itu yang kalau merokok bisa berpikir. Kalau nggak merokok malah ngejudem.
Buntu berpikirnya. Ada itu. Artinya jangan berpikir di kereta api, baik. Gua kira pertanyaan lo apa? Udah deh, Oke, Pak Yai. oke. Pertanyaan Pak Yai. Pak Yai lulusan Arab Saudi, Mekah. Umil Qura, Iya kan? Umil Qura. Tapi kenapa Pak Yai nggak dianggap Wahabi, Pak Yai? Ya karena saya tidak bangga dengan Wahabi. Ya kan kuliahnya di tempatnya Tapi yang diajarkan di kuliah menurut saya sama sekali bukan ajaran Wahabi, bukan. Karena tidak layak menjadi referensi tulisan-tulisan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kalau dari S3, S2, S3 ya kitab-kitab induk. Tulisan Muhammad bin Abdul Wahab itu kecil-kecil seperti apalah, seperti surat-surat kiriman gitu. Sedangkan kalau di S2, S3 sudah mulai ilmiah kan, pembahasan ilmiah, perbandingan antar mazhab, perbandingan antar agama. Sudah nggak kepake tulisan Muhammad bin Wahab. Berarti nggak serta-merta orang kuliah ke Saudi akan menjadi berpikiran Wahabi. Kebanyakan yang terkomentasi Wahabi itu S1 pulang. belum lengkap. Belum lengkap. Orang kalau S1 mah sombong-sombongnya kan. Saya paling pinter. Kelas 2 loh, yang lain juga ada yang pinter. Kelas 3 saya yang paling banyak tidak tahu. Ternyata orang lain banyak tahu kalau di S3 itu. Oh, kenapa Pak Yai? Harusnya kan makin tinggi Ilmu makin banyak tahu. ilmunya Memang makin ternyata- sombong. Memang ternyata saya banyak nggak tahu. Yang saya tahu cuma bidang saya tok. Yang saya tahu cuma bidang saya saja. Filsafat Islam, perbedaan agama, perbedaan mazhab, logika, itu yang tahu saya. Yang lainnya nggak tahu saya. Komputer, ekonomi, nggak tahu saya. Politik nggak ngerti saya. Itu kan bohong kalau itu. Oh ya. Jadi ternyata manusia itu serba terbatas. Cerdas kayak apapun pasti akan jumpa dengan kebuntuan. Dalam Quran dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang saya berikan kepada manusia itu sangat sedikit. Kalau ilmunya Allah, ya sama dengan zatnya, no beginning, no ending. Zatnya juga the absolute one existence. Ya, jadi manusia seberapa cerdas pasti ada sisi bodohnya. Kalau ada orang aku paling pinter, berarti tanya orang bodoh, orang dungu itu, orang paling aku paling pinter itu. Oh. Itu kayak pendukung salah satu capres. Jangan udah lewat pilpres, Bos. Udah lewat ya. Ngaku paling pinter, ngaku paling bener, aku paling Islam, Iya, iya. yang lainnya kurang Islam, itu orang dungu itu. Disitulah awal mulai permasalahan ini ketika merasa paling ini Bang. Paling dia berarti tertipu dengan dirinya sendiri. Saya hebat, misalkan saya hafal Quran, saya profesor doktor, kemudian timbul saya hebat. Itu berarti dia bukan orang hebat. Kapan kita boleh agak, kalau bahasa Jawa, Solonya itu kapan boleh sombong gitu Pak Yai? Kan susah sampai punya doktor, sampai punya keilmuan yang tinggi, ekspertisnya tinggi Masa itu nggak kan. boleh privilege sombong? Iya, masa nggak boleh. Nyombongnya apa? Apa yang sombongan? Ini cuma aku yang bisa nih teori ini, gitu. Itu bukan sombong sih kalau gitu. Misalkan gak ada yang mampu, saya mampu ya harus maju itu sih. Oh. Misalkan saya sholat di satu musola misalkan, Ya. saya yakin orang ini nggak ada yang benar baca fatihahnya. Saya yang bisa ini harus maju. Kalau tidak maju, ternyata baca fatihahnya tidak benar, saya dosa. Oh, udah mulai masuk Bukan ke, kesombongan, bukan. udah mulai masuk ke politik ini. saya maju ini Iya. kan. Kalau dia yakin orang ini semua enggak, konsepnya kurang baik lah. Saya punya konsep yang baik, maka harus maju. Kalau enggak berarti membiarkan kehancuran. Nah, apa bedanya nggak boleh ria sama apa satu lagi musyrik ya? Musyrik ya. Nah, bener kan Pak Yai kan? Iya. Kalau terlalu maju musyrik, tadi baru dijelasin. Jadi ria itu gimana Pak Yai? Kalau menyembah dirinya, memuji dirinya, berarti menyembah dirinya itu untuk kepentingan dirinya. Hatta orang sholat supaya masuk surga, itu berarti untuk kepentingan dirinya kan? Biar saya enak, biar saya nikmat, biar saya bahagia, enjoy. Berarti untuk dirinya dong sholatnya, bukan untuk Allah.
Ketika usolli baru lillahi ta'ala, karena Allah, Allahu Akbar. Bohong itu. Sholatnya untuk dirinya kok, supaya masuk surga. Itu supaya enak. Dia mendapatkan keenakan lah, kenikmatan. Dapat pahala. Itu nggak boleh, weh. Yang high level nggak boleh. Orang awam boleh, orang awam. Yang masih kelas motivasi. S1 boleh nggak, weh? Iya. Masih kelas motivasi. Ayo sholat, kalau surga. Iya, kan harus ada insentif kan, Pak Yai, kan? Iya, sama kayak hari ini Pak Yai Nun Sewu, Pak Yai, karena kita tahu Pak Yai mau datang, kita kan ilmu kan pasti kurang ya. Kita menghadirkan backingan Pak Yai. Jadi kita taruh foto Big Boss di belakangnya Pak Yai kan. Untuk backingan supaya Pak Yai juga agak takut-takut dikit sama kita berdua gitu Pak Yai kan. Minimal lihat fotonya di belakang. Iya, Pak Yai. Ada bos gue nih kan. Gitu. Tapi dulu Pak Yai ini kemarin rame-rame kan soal ada demonstrasi, ada kerusuhan. Demonstrasi dalam demokrasi itu dijamin haknya. Tapi kan kalau kerusuhan ini udah di luar koridor nih, mulai bakar-bakar dan banyak orang Quran sudah 15 abad yang lalu sudah menegaskan Dzoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan, kehancuran kehidupan di muka bumi dan di laut hanyalah karena ulah tangan-tangan manusia. Merusak ekosistem. Nambang tidak ada ukurannya lah, nambang dengan liar. Tidak ada apa namanya? AMDAL. Ya, bukan tidak izin. Ya, tidak Iup. dihidupkan lagi itu, dihidupkan lagi. Apa? Tidak direhabilitasi apa? Rehabilitasi ya. Itu berarti sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kalau sudah perusak di muka bumi, itu kata Al-Quran hukumannya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Orang menghancurkan, membangkrutkan negara, ayu qatalu, bunuh. Au salabu, disalib. Au tuqata yadi warjul khilaf, potong 2 tangan 2 kaki. Au yunfal ard, buang ke laut. Serem banget hukumannya Pak Yai. Iya, kalau korupsinya 100 juta, 1 miliar itu masih merugikan negara. Nah, kalau ratusan triliun membangkrutkan negara. Cina udah melakukan itu. Cina udah melakukan Quran itu. Walaupun mereka ateis. Tapi hukumnya udah Quran itu Pak Yai. Substansi itu ya. Yang membangkrutkan fasad bahasa fasad. Was'auna fil ardi fasada. Yang melakukan kehancuran ekonomi, kehancuran sosial, kehancuran manusia lah ya. Itu harus dihabisin. Kalau kemarin tuh udah levelnya udah kehancuran tuh Pak Yai, yang merusak. Yang anarkis itu namanya. Iya, bukan yang demonstrasi ya. Bukan yang rusuh, yang bakar-bakar. Kita tahu lah. Iya. Kita semua tahu mana yang demo, mana yang rusuh. Kalau waktu demo pertama kali kan damai-damai saja. Terus capek kan orang tuh anak-anak tuh capek teman-teman mahasiswa tuh. Malah datang sorenya yang masih kuat-kuat, masih segar-segar, berarti bukannya mahasiswa. Segar-segar dan terlatih pula kan. Iya. Dan membawa bensin dan molotov Dan dalam waktu yang sama, daerah-daerah juga sama. Yang saya heran, kota Kediri. Kediri itu masyarakatnya paling tenang. Tidak pernah ada gejolak di Kediri itu. Gudang garam itu karyawannya ribuan, gak pernah ada gejolak. Orang Kediri itu wataknya, karakternya. Kemarin ngamuk, DPRD-nya dibakar. Berarti ada yang bukan orang Kediri berarti. Tapi izin Pak Yai. Iya. Ini kan di Al-Quran juga dikatakan kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu Al-Quran terorganisir nih Pak Yai. Itu Al-Quran Pak Yai. Bukan Quran. Itu yang gue ragu. Iya kan? Aku mau ragu. Kan itu udah ngaku ilmu rendah. Salah boleh ya. Iya, salah boleh. Loh Pak Yai nggak boleh salah kan? Ya hadis. Nah itu gimana Pak Yai? Ini kan mengalahkan. Artinya sunnatullah, satu apa? Hukum alam lah. Hukum alam itu kita diwajibkan usaha, diwajibkan bergerak, berjuang. Tanpa berjuang nggak mungkin sukses. Itu sudah hukum alam. Desain Allah, sunnatullah. Dan yang rajin berjuang itu sukses. Yang malas ya gagal. Itu aja. Bukan karena gak ada hubungannya dengan teologi loh. Misalkan Anda mau naik mobil, supirnya ahli sholat, baca Quran, tapi baru pandai nyupir 2 hari. Dengan satu lagi supir sudah 10 tahun, tapi nggak pernah sholat misalkan. Ayo milih mana?
Ini masalah bukan masalah teologi, masalah Saya pilih yang rajin sholat dan bisa nyupir 10 Itu tahun. dia Pak Yai ya kan. ada orang namanya Abdullah misalkan, dari koruptor, misalkan ada namanya Ahmad atau Muhammad lah, tapi jahat. Ya lebih baik namanya Chandra atau Eko tapi Atau Kevin gitu ya. Iya. Budi Budi. ya namanya Budi Iya. tapi Budinya bagus. Budinya bagus. Iya, meskipun Jembar hatinya. ya, meskipun baru 2 Budi kena reshuffle nih katanya. Tapi misalkan Pak Yai ada di dekat Gus Dur waktu itu, situasi agak-agak sama lah. Maksudnya kesamaannya mungkin ada kerusuhan, ada korban jiwa, konflik horizontal, konflik yang mengakibatkan kerusakan dan bahkan Setiap kebangkrutan ada itu. demo kemudian ada korban, pasti Gus Dur akan belain rakyat, akan berpihak terang-terang pada rakyat. Dulu kan waktu di 98 itu ya banyak korban, pasti Gus Dur akan belain nasib rakyat. Gak sedikit pun akan memberi peluang membenarkan kekerasan. Apapun alasannya, itu Gus Dur. Tapi kan dulu sempat darurat sipil kan karena kemarin rame kan darurat militer, darurat sipil. Nah itu Pak Yai punya perspektif nggak? Saya kira trik politik itu, trik politik Gus Dur aja itu, sipil. Gertak Gus Dur lah, gertak. Biar stop. Pada hakikatnya Gus Dur orang sangat manusiawi sekali. Beragama tanpa insaniah, tanpa humanity bukan beragama, percuma. Itu Gus Dur itu. Maka gagasan beliau yang paling besar adalah menghilangkan sekat antara santri dan abangan. Nah, Gus Dur paling gak setuju tuh. Ada Clifford pemisah Geertz itu. ada Clifford Geertz. Iya. kenapa Pak Oh, Yai? ya maunya semua orang Islam. Semua itu orang Islam. Kalau Islam ya idol Islam semua. Mau santri, mau abangan, mau yang sholat, mau nggak sholat. Yang penting yang Islam. Berarti saya Islam ya Pak Yai. Iya. Tapi Pak Yai kan kita kan hari ini di backing sama Gus Dur nih Pak Yai untuk menghadapi Pak Yai ini kan. Pak Yai dulu selama hidup sering di backing sama Gus Dur juga nggak Pak Yai? Malah saya sering sekali diberi pelajaran yang digembleng yang menurut saya berat sekali. Dan waktu itu Malah saya nggak di backing. ya enggak di backing dari jauh, tapi Dari jauh bukan saya disuruh menjadi anggota tim pencari fakta kerusuhan Mei tahun 98. Buset. Saya malah wakil Yang ketua. diteliti? Gus Dur yang ngajukan, wakil ketua saya, ketuanya Marzuki Darisman. Oh. Saya wakil ketua, anggotanya Asmal Nababan. Oh, iya. Asmara, Aktivis HAM ya. Nusantara. Baru di Lopa ya Pak. Enggak, bukan. Pokoknya saya wakil ketua. Itu dipaksa oleh Gus Dur secara gemblengnya itu. Begitu kasus pembunuhan dukun saya Banyuwangi, saya ketua tim. Di bawah saya Letjen Farid Zainuddin dan polisi Irjen siapa lupa namanya. Itu di bawah saya ketua timnya. Ya orang lihatnya Gus Dur, nggak lihat saya. Lihat Gus Dur. Iya. Tapi orang-orang seperti apa sih yang dulu di backingi sama Gus Dur tuh Pak Yai kan orang kan banyak meminta. Beliau tahu. Anak ini punya potensi ini, maka harus di sini tempatnya. Jadi menempatkan orang sangat tepat. Al Syihab di sini, Muhaimin di sini. Kalau saya di sini, makanya saya oleh Gus Dur tidak diperbolehkan anggota DPR, nggak boleh. Dulu emang Pak Yai mau jadi anggota DPR? Bukan. Ya kan semua kan jadi anggota DPR. Ya kan pengen juga Kan Bos. saya kan tim 5 pendiri PKB. Oh iya. Tapi nggak usah jadi DPR. Sampai Bu Mega tuh ngomong, Bu Mega, itu pas saya kalau nggak dipakai di PKB, PDI aja ya, dari DKI nomor 1. Bu Mega tuh Pak Yai. Iya. Mojo, jangan. Hanya Kiai Nur Muhammad Iskandar. Itu DPR itu dari PDI itu bukan dari PKB. Oh. Kalau kakaknya di PKB Anwar Iskandar, sekarang sudah lama itu. Iya. Nah terus gimana? Dulu pernah kejadian cerita yang membuat Pak Yai merasa wah Gus Dur naruh saya di tempat yang gak enak, ingin menggembleng saya gitu. Iya. Dan sebenarnya membacking ya dari jauh. Waktu itu ada berontak. Tapi lama-lama benar juga. Atau pelajaran Pak Yai dijorokin pertama untuk wakil ketua tim tim investigasi untuk HAM. Sampai itu ilmunya banyak. Ya maaf, bukan saya muji saya. Gus Dur ngomong gitu. Sampai itu ilmunya banyak. Perbedaan ilmunya lumayan cukup banyak. Hanya belum ngerti, belum sadar untuk apa ilmu itu. Itu Gus Dur yang menunjukkan untuk apa saya ini. Ilmu saya ini untuk apa. Jadi Gus Dur tahu saya itu lumayan lah ya, ilmu agamanya lumayan. Dia belum mampu untuk menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat banyak. Oh akhirnya Gus Dur
memberikan itu. Ya. platformnya Ya. itu Gus. Untuk ini. Etalase. Disitulah pelajaran-pelajaran Pak Yai ya. Begitu beliau terpilih jadi presiden, nginepnya kan di Hotel Syahid. Ada saya, Pak Rozi Munir, Pak Arifin Junaidi. Monggo bahasa Jawa ya. Nanti Rozi Munir menteri, Arifin Junaidi ikut saya di istana. Kalau saya nggak usah. Nggak usah jadi menteri, kalau di DPR nggak usah ikut istana. Coba. Ngomong gitu. Iya. Itu merasa kecil hati nggak gitu Pak Yai? Berontak dalam hati dongkol. Iya. Ternyata artinya agar saya jadi orang besar bukan karena istana. Saya bisa membangun diri saya sendiri bukan karena di istana. Artinya itu. Iya. Mungkin kalau di istana lain lagi jalannya Pak Yai ya. Iya kan abadi. Kalau saya sebentar, dia harus hancur dong. Nah, kalau kebesarannya karena dibangun di dalam istana, setelah istananya sudah anggap punya istana, turun dong, habis. Iya. Ini beberapa juga ada yang ramai sampai sekarang ini ya. Banyak orang mengaitkan dulu Gus Dur pernah bilang Prabowo itu presiden yang paling ikhlas. Bukan presiden. Orang yang paling Prabowo itu ikhlas. orang yang paling ikhlas, dipecat dari Pangkostrat, tidak melawan. Mengkoba kale nanti akan jadi presiden kalau sudah tua. Saya dengar sendiri, Pak Muhaimin nggak dengar, Pak Muhaimin sekadar dengar. Itu apa tuh Pak Yai? Apa peristiwanya Konteksnya kalau boleh konteksnya apa kenapa Gus Dur Ya sampai waktu itu Pak Prabowo baru dipecat, baru dipecat dari Pangkostrat. Gus Dur ngomentari begitu. Prabowo orang ikhlas dipecat dari Pangkostrat, sama sekali tidak melawan, menerima lah ya, berarti ikhlas. Nanti akan jadi presiden kalau sudah usia tua. Ada saya, ada Gus Miftah almarhum, ada Pak Muhaimin, ada yang lain-lain. itu kenapa Gus Dur bisa punya kayak gitu Gus? Pak Yai? Kan membenarkan apa kata orang dong bahwa Gus Dur tuh katanya weruh sak durugi winarah gitu. Ya banyak, contohnya banyak sekali. Yang paling membekas si Pak Yai ya Pak Yai? Yang paling Suatu ketika beliau jogging, mampir ke rumah saya sekitar jam 8 lah. Minta air putih, minta roti tawar, saya buka AC, tidur, ngorok di kursi itu. Ada kalau 20 menit lah. Capek kan habis jogging. Begitu bangun, bahasa Jawa ya. Nanti sampean kalau sudah usia 56 jadi ketua umum PBNU. spesifik 56. Ya, 56. Dan persis saya 56 tahun 2010. Dan ketua PBNU. Iya. Iya. Ya banyak kalau cerita gitu banyak sekali. Ada undangan seminar di Gedung Pusaka Nasional. Temanya mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya 2 Muslim, Gus Dur dan Pak Rudini. 2 non-Muslim, Muji Sutrisno dengan Yakub Utomo. Oh Yakub Utomo. Gus Dur datang nggak mau naik, duduk di bawah dulu. Tidur nyenyak, berkeringat malah tidurnya. Malah ketika dipanggil dipersilahkan, saya bangunkan, saya bangunin Gus Dur. Naik, omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Padahal dia nggak dengar. Baru tidur. Dan persis tuh, maksudnya nyambung Pak Yai? Nyambung persis. Setelah itu di mobil saya tanya, jadi Pak Jero kok bisa begitu? Kenapa Gus? Kok bisa begitu? Dia diam terus. Mau kok sampean bisa? Itu refleksi spiritualnya dan akademiknya gimana Pak Yai? Kalau mau dijelaskan ya, peristiwa-peristiwa seperti itu bagi orang awam seperti kami-kami ini. Jadi dari zat Allah itu terjadi the most holy emanation. Maka jadi arwah, jadi ruh universal. Ruh universal. Kemudian turun ke dunia ini, ke alam bumi ini menjadi parsial. Maka ketika roh menyatu dengan fisik, nangis bayi itu. Ketika lahir kita nangis semuanya. Karena sebenarnya aksidential itu. Hubungan antara roh dan fisik aksidential, bukan kausal, bukan. Nah, sebenarnya lama-lama roh ini yang parsial kita ini nggak betah. Ingin kembali roh universal. Makanya muncul diabetes, kolesterol, asam urat. Itu karena roh sudah nggak betah. Ingin kembali dalam roh universal. Nah, seperti orang seperti Gus Dur dan yang lain juga banyak mampu komunikasi dengan roh yang universal. Ini bahasa ini mungkin barangkali nggak logis ya, sulit dipahami. Tapi itu nyata itu. Dia mampu mengkomunikasi roh yang universal. Contoh, ziarah kubur Sunan Ampel jam 12 malam.
Yang lain suruh baca itu keras, nggak boleh pelan. Loh. Gus Dur diam aja. Pak Yai ada di situ. Ada ya, saya Haji Masnu apalah. Setelah selesai, tadi Mbah Ampel bilang begini. Nah tadi Mbah Ampel bilang begini. Oh jadi waktu diem itu lagi diarahkan oleh Sun Ampel, dapat pengarahan. Ya sulit dipahami sulit ya. Iya. Ini boleh percaya boleh nggak percaya. Oh ya silahkan, tidak harus percaya. Silahkan. Demokrasi ini. Iya. Iya. Itu ya ada namanya insting, kekuatan insting kan. Tapi itu paling lemah karena binatang pun punya insting. Anjing. Yang kedua agak tinggi namanya feeling. Lebih tinggi lagi firasat. Feeling itu bedanya sama insting apa Pak Yai? Feeling lebih ke dalam. Bukan hanya gerak fisik ya, tapi bukan. Lebih bersifat spiritual lah. Tapi lebih tinggi lagi firasat. Okay. Firasat banyak benarnya kalau orangnya baik. Tapi puncaknya adalah intuisi. Kalau intuisi pasti benar. Nggak pernah salah intuisi. Dan Gus Dur intuisi yang main. Iya. Gus Dur punya intuisi nggak sebelum dia akhirnya waktu itu quote unquote dilengserkan dari jabatan presiden itu Pak Yai? Oh enggak, setelah apa ngomongnya apa? Jabatan presiden naik kok. Hanya jabatan presiden saja diabotin apa dia apa? Diberatin apa ya? Dipertahankan. Alah, jabatan presiden aja diabotin, dipertahankan. PM kono, ambil sana. Oh, gampang aja Pak Yai. Keluar dari istana, baju, batik, jas, celana, sepatu yang bagus-bagus selama jadi presiden. Setiap minggu batiknya baru tampil, tidak dibawa. Satu helm nggak dibawa. Ditinggal di sana. Entah siapa yang ngambil sana. Gak tahu saya. Tapi Pak Yai, menurut Pak Yai keputusan Gus Dur itu adalah keputusan yang tepat nggak waktu itu? Tidak mau kompromi. Iya dan Membuat akhirnya dekret tidak mau kompromi. Melawan. Harusnya kan dia bisa bertahan dan mungkin kalau beliau bertahan mungkin manfaatnya lebih banyak. dapat bawa maslahat lebih banyak. Ada hadis mengatakan afdal jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling afdal itu, paling besar itu, berani mengatakan kebenaran di depan kezaliman. Berani kontroversi lah. Iya. Semua orang oke, kalau memang itu batil, kalau salah, saya mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Ketika orang semua oke. Kalau menurut dia salah, itu Gus Dur prinsipnya. Gak pernah basa-basi. Bukan politisi yang baik dong berarti Gus Dur ya? Iya, bukan politisi yang baik. Kalau punya boleh nyebut nama, saya boleh nyebut nama. Politisi yang unggul ya Pak Jokowi. Wah, Politisi tulen tuh. gimana Pak Yai? Ya, Kenapa berbeda sama Gus Dur? Iya. jauh dong. Gus Dur bukan orang politisi, Gus Dur. Seorang ulama yang bidang pencerahan. Pak Jokowi kan juga pedagang mebel. Daerah Indonesia. Ya bukan, artinya Politisi bukan agama mebel. Gus Dur merupakan sosok yang apa? Dia tidak akan mengatakan yang bertentangan dengan hatinya. Tidak akan. Yang keluar dari lisannya itulah yang ada dalam hatinya. Tidak mungkin basa-basi, apalagi nipu. Nggak mungkin. Tidak cocok dalam skema politisi yang unggul. Iya, pokoknya. Iya. Kalau politik kan kalau ditulis dengan huruf Arab ya. Politik ditulis dengan huruf Arab. Fa, waw, lam, ya, ta, kaf. Itu politik. Kalau dibaca orang Arab, jadi bahasa Arab kan ya. Kalau baca orang Arab nih, baca gini. Fa wallaituka, saya tipu kamu. Ini kalau Pak Yai tipu saya pun saya nggak tahu nih Pak Yai. Jadi politik harus tipu-tipu politik. Nah, fawallaituka. Total fawallaituka. Iya. Kalau tulis Arab. Total aku tipu kamu. Oh gitu. Jadi sebagai seorang politisi Pak Yai pun mengakui Gus Dur itu bukan politisi yang canggih. Bukan orang polisi. Yang jago Pak Jokowi. Menurut saya ya. Sama Pak Prabowo? Kita lihat dulu. Saya kira beda. Sampai titik ini menurut Pak Yai, Pak Prabowo beda jauh dengan Pak Jokowi, beda. Apa bedanya? Itu masih Nggak sampai titik ini nih Pak Yai. Iya. Pak Prabowo masih apa yang dikatakan dari hatinya. Apa sampai dipidatokan di MPR itu waktu 16 bulan berapi-api gitu, itu dari hatinya begitu. Dari dalam hatinya itu.
Apa yang membuat Pak Yai merasa Ya, itu kan cita-citanya, hasratnya, strong will-nya begitu. Soal Sejak nanti, Pak Yai pertama kali Pak Prabowo ketemu dulu, omongannya udah ini Pak Yai. iya. Ke rumah saya ada kalau 3 kali 4 kali ke rumah saya dulu. Loh, apa Waktu akan maju jadi pres tahun 14. 2014? Ya, ke rumah saya ada kalau 4 kali ada. Kalau datang bawa makanan, makan bareng terus. Bawa nasi, makan bareng. Apa waktu itu Pak Yai ke Ya, keinginan minta dukungan. Saya dukung waktu itu, saya dukung Pak Prabowo. Ya, lawan Pak Jokowi yang pertama. minta dukungan tuh minta Pak Yai mendampingi beliau atau minta Pak Yai mendukung beliau? Ya, mendampingi dalam arti untuk pemenangannya, Ya untuk menyukseskan lah. mensukseskan. Ya. Saya cukup ke pesantren, saya yang bawa ke Cirebon. Itu omongannya sudah sama pidato hari Sama gitu. Memang itu karakternya seperti itu. 2014 tuh Pak Yai. Iya, sekarang lebih tajam lagi. 2019 Pak Yai juga dukung beliau. Besok apa? Besok apa? Kibar Amin ya? Itu kayak Maruf. Oh, belum enggak saingan dengan Pak Prabowo dong. Justru sama Prabowo dong. Prabowo Sandi. Iya, Prabowo Sandi gimana? Iya. Iya. Ya. Waktu itu gimana Pak Yai? Netral atau Netral. Tapi karena ada Ki Ma'ruf ya saya lebih banyak diam lah. Kenapa 24 nggak dukung Prabowo lagi Pak Yai? Ada Muhaimin. Oh. Karena ada Muhaimin. Iya. Muhaimin bagaimanapun ketua PKB, saya pendiri PKB. Oh. Oke. Siapapun ketuanya, bukan hanya Muhaimin, siapapun ketua PKB. Oh, karena ini pertama kali orang PKB ada di kertas suara ini Pak Yai ya? Iya. Iya dong. Gus Dur aja ada di kertas suara kan? Di Pilpres langsung maksudnya. Iya. Oh gitu. Ya, keterpanggilan aja, keterpanggilan dari nurani saya lah. Dukung Muhaimin apa dukung Anies Baswedan nih Pak Yai? Muhaimin dulu. Santai aja Pak Yai kan. Jangan megang amat. Kita juga tahu. Cuma mau nanya. Tapi apa yang membuat Pak Yai ini ya kan kalau saya itu sebagai rakyat misalnya ya kalau ngelihat orang kayak Pak Jokowi gitu ya sederhana terus bersahaja gitu kan potongan rambutnya itu presisi nggak berubah-ubah sederhana lah ya kan nggak pernah pakai jam tangan segala macem. Meskipun batiknya bagus-bagus ya. Ya, terus apa yang membuat Pak Yai merasa wah ini Pak Jokowi ini politisi dan Politisi unggul yang nggak bicara sesuai hatinya mungkin. Karena politik kalau kata Pak Yai apa? Dalam bahasa Arab. Nah, gimana Pak Yai? Segala perilaku kita, jangan masalah politik, sholat pun sholat. Kalau dikhusyuk-khusyukkan supaya dipuji orang, ya nol, nggak ada nilainya. Sholat, kelihatannya khusyuk gitu ya, mantap gitu, supaya dipuji orang. Itu musyrik itu. Nah, sholatnya tidak begitu khusyuk supaya menghindar jangan sampai dipuji orang, riya. Dua-duanya salah. Sedekah 100 juta supaya dipuji orang, musyrik. Sedekahnya 10 juta supaya tidak dipuji orang, supaya tidak dibanggakan orang lah, riya. Hah? Riya. Jadi yang benar, mau 100, mau 10, mau 1 juta, lillahi ta'ala. Karena Allah. Mau pakai jas, lillahi ta'ala bagus. Daripada nggak pakai apa-apa tapi nggak lillahi ta'ala. Gitu loh. Lebih banyak pasrahnya dong Bu ya. Iya, apa ya? Ya apa ya? Berserah diri. Ya tulus lah. Saya pakai jas atau pakai mobil bagus, tapi lillahi ta'ala bukan untuk kesombongan. Dengan tidak memakai jas tapi bukan lillahi ta'ala. Nah, itu juga nggak ada nilainya, supaya dianggap ya contoh kiai lah, nggak usah Pak Jokowi kiai, ada kiai yang kelihatannya sederhana, tapi hatinya kayak apa loh? Belum tentu hatinya nih sederhana. Masih mendingan kiai pakai jas gagah, sahurnya BHS mahal, mobilnya Mercy, tapi lillahi ta'ala. Kayak Mahrus, kayak Ali Maksum, kayak Wahab, pentereng, keren, Necis. kayak Ali Maksum Jogja, kayak Wahab Tambak Beras, kayak Mahrus Kediri. Oh itu udah necis tuh Pak Yai. Iya. Mobilnya Holden waktu itu ya. Iya. Mobilnya Holden luar biasa kan, kayak punya mobil Holden. Jasnya mahal. Jadi sangat wajar kalau belakangan juga ada banyak yang misalnya pemuka agama atau kiai atau
tokoh agama yang punya flexing mobil bagus apa gitu-gitu itu Ya gimana? Pak? asal ikhlas, bukan karena untuk kesombongan. Nah itu yang berat di situ Iya. justru. Yang berarti Nah, suatu ketika ada seorang wali, ya wali kan kekasih Tuhan lah yang marifat. Namanya Syekh Hamdun Al-Qassar. Beliau jalan-jalan ke pasar, jumpa iblis. Loh, kamu iblis di sini? Ngapa nggak ngodain orang katanya? Sudah terwakili oleh orang-orang pakai sorban itu katanya. Saya udah ringan. Saya goda udah ringan saya, karena udah terwakili yang pakai sorban itu. Itu apa artinya? Artinya banyak sekali orang pakai sorban palsu. Itu malah meringankan tugas iblis malah. Bukan berarti pakai sorban buruk. Ya, Iya kan? tapi kalau niat sorban karena supaya dianggap hebat, dianggap kiai, itu celaka itu. Orang yang paling zalim adalah orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya atau apalah selain kepentingan agama dia. Mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan bukan agama. Itu orang paling zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba wa huwa ila Islam. Dengan akunya Islam, padahal bukan untuk Islam. Itu orang paling zalim. Jadi siapa tahu Mas Budi begini nih lebih unggul daripada pakai sorban. Alhamdulillah. Pertama kalinya saya dikuatkan ini psikologi saya ini. Tapi Belum tentu Gus Romsi ini saya lebih ini Pak ya. Kalah-kalah. dalam politik kan kita ya ada pertarungan, Ya, harus berjuang untuk mewujudkan ide Ya. kita, dan harus berani berhadap-hadapan, adu argumen, dan siap untuk kehilangan pendukung ataupun Nah, di situ- meraih pendukung. Di situ bedanya tipis sekali antara himmah, bahasanya himmah, strong will lah, antara himmah dengan ego. Kalau tidak baik niatnya namanya ego. Tapi kalau niatnya baik, silakan saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi pemimpin. Tapi niatnya baik, itu namanya himmah. Himmah itulah dari Tuhan. Kalau ego dari setan. Nah, kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo sekarang bicara politik merangkul terus, semua kekuatan politik diajak, semuanya kekuatan politik diajak, gitu kan? Saya yakin niatnya baik. Saya yakin niatnya baik. Kita harus jaga persatuan Indonesia ini. Itu satu-satunya ulama yang mengatakan hubbul watani iman. Nasionalisme Adalah bagian dari iman. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Di Timur Tengah nggak ada ulama ngomong gitu. Coba di Timur Tengah itu yang ulama bicara Islam saja, yang nasionalis bicara nasionalis saja. Oke. Apa Saddam Hussein, apa Hafid Asad, Jamal Nasir, nasionalis saja, nggak pernah bicara agama. Yang ulama agama saja. Gak pernah ngomong nasionalisme. Ya. Oh. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, ya Gus Dur lah, dan lain-lain kiai-kiai yang lain, ya ulama, ya nasionalis. Tapi apa yang membuat waktu itu ijtihad politik itu muncul, Pak Yai? Kan tradisi di Ya. Arab Timur Kiai Hasyim Tengah. Asy'ari tahun 14 itu mengatakan hubbul iman tuh, hubbul iman. Beliau sudah punya prediksi khilafah Ottoman akan bubar, sistem khilafah akan bubar sejak Abu Bakar terus sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ottoman akan bubar. Kalau nanti sudah khilafah bubar akan lahir negara sendiri-sendiri. Nah nanti kalau waktu Jawi bukan Indonesia ya. Kalau negeri Jawi ini berdiri sendiri, jangan sampai menjadi bangsa yang sekuler. Sehingga beliau berusaha menyatukan antara nasionalisme dan teologi. Udah dulu pertarungannya sudah dua kutub ini Pak ya. Iya. Ketika sidang tanggal berapa itu? Yang Piagam Jakarta itu. Tanggal 15 ya? 15 Agustus ya? Iya. Yang dari Indonesia Timur non-Muslim kan tidak setuju ada Piagam Jakarta 7 kata itu. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng. Waktu itu belum ada HP kan, belum ada WA kan, belum ada SMS. Pulang menghadapi Kiai Hasyim Asy'ari ayahandanya. Kata Kiai Hasyim, sebentar, nanti malam saya sholat dulu. Pagi-pagi Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju 7 kata dicoret. Iya, Kiai Hasyim. Iya. Dengan berkewajiban menjalankan Islam kepada pemeluknya. Piagam Jakarta kan? Iya, Jakarta. Saya setuju. Kenapa? Negara ini bersatu dulu, kuat dulu. Baru kalau kuat bersatu, kita dakwah di atas tanah air yang kuat. Betul kan? Kita sekarang dakwah bebas. Mau pengajian, mau pesantren, mau madrasah,
Sholawatan di negara-negara lain. di negara yang berdasarkan Pancasila. Coba Afghanistan. Ya. Begitu Soviet lari, langsung ada yang Islam, ada yang nasionalis. Perang saudara jadinya. Sama korbannya Presiden Burhan Robbani yang tidak mau negara Islam lah ya, dibunuh Oleh Taliban. Kafir katanya. Nah, makanya dalam memahami agama Islam itu ada sumber epistemologi dalam Islam itu ada namanya bayan, penjelasan. Tapi penjelasan itu tidak boleh dibaca letterlek, nanti sesat. Di Quran ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun. Barang siapa tidak menghukum Allah kafir. Enggak boleh letterlek tuh, enggak boleh tuh. Maka harus ada intervensi burhan. Apa burhan itu? Akal, logika. Jadi Quran itu nggak gampang, nggak terjemahan terus diartikan gitu, nggak boleh. Ya. Nah, harus ada intervensi akal. Tapi kan ada tradisi yang memang teks itu adalah yang paling Sumber utama. Sumber utama. Teks. Teks ketika memahami teks itu harus pakai kecerdasan. Ya. Maka dinamakan ilmu fikih. Fikih itu artinya kecerdasan fikih artinya. Pemahaman yang cerdas. Apa Quran ada fikih? Nggak ada. Tapi dengan memahami Quran, memahami hadis, lahirlah ilmu fikih. Rukun sholat 17, rukunnya sholat 17. Orang haid, orang minimal sehari semalam, paling banyak 7 hari, lumrahnya ya 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari 14 malam. Lebih dari itu bukan darah haid tapi penyakit. Itu hasil riset dari Imam Syafi'i. Nggak di Quran, nggak di hadis itu. Orang nifas minimal 1 tetes, tapi kebanyakan 40 hari. Maksimal 60, lebih dari 60 masih ada darah, bukan nifas, penyakit. Itu risetnya Imam Syafi'i. Walhasil namanya mencari kebenaran tidak boleh menyampingkan akal. Sumber utama memang Quran hadis dan Islam ya. Tapi ketika memahami Quran hadis harus menggunakan kecerdasan akal. Ilmu mantik logika. Maka kata Imam Ghazali, barang siapa ulama tidak paham ilmu mantik tidak bisa dipercaya ilmunya. Jadi rujukan lah, menjadikan referensi. Nuh Sarof itu. Tahu nggak lo? Enggak, udah pasti. Saya ngaku ya. Nah ini yang tekstualnya yang paling bahaya. Pancasila kafir, tauhid, ya karena bukan negara Islam kan. Padahal di Quran itu masih mana? Ari. Gini Budi ini Ari. Ini di resapel. Budi Ari jadi. Di Quran tidak ada terminologi umat Islam, gak ada. Apalagi negara Islam, gak ada. Umat Islam gak ada. Yang ada umatan wasaton, umat yang keren, yang berperan. Ditakuli syuhada ala nas, agar kamu berperan. Peran apa? Peran agama, peran peradaban, budaya, sosial, kemanusiaan, politik juga. Jadi yang penting kualitasnya, bukan label Islam. Ngapain negara Islam kalau TKW pada hamil? Ya kan? Kan boleh hamil TKW. Iya kan. Ya maksudnya Di Timur Tengah, di Saudi misalkan, ente mau bikin masjid, nggak akan boleh, nggak akan bisa, sampai mencret, nggak akan bisa. Masa Pak Yai? Iya. Usai sana 13 sama Saya cuma nanya masa Pak Yai? Di Masjidil Haram itu, di Masjidil Haram, kalau ada anak selalu berkumpul lebih dari 20 orang, setiap malam kumpul, dibubarkan. Jadi kalau sekali-kali 2 kali nggak apa-apa. Tapi tiap malam kok ada kumpul 20 orang, tiap malam dibubarkan. Tapi bukankah Pak Yai, Ya. Arab Saudi sekarang sudah jauh lebih Oh iya. Beda nggak tuh terbuka. kalau datang ke Saudi sekarang sama dulu? Beda jauh. MBS ini kan? Beda jauh. Muhammad Dulu bin Salman. juga sebenarnya raja itu ingin membuka, tapi masih kalah dengan pengaruh ulama-ulama Wahabi itu. Raja Fahd pun ingin sebenarnya terbuka itu. Wahabi itu, tapi Wahabi yang terbuka gitu. Ya kayak Gus Ulil, konservatif yang terbuka. Ya. Tapi masih kalah pengaruh dengan ulama waktu itu. Muhammad bin Salman nih nekat betul. Iya. Apa yang bikin beliau punya kemauan, ditunjukkan dengan keberanian dan kenekatan itu Pak Yai? Karena sudah apa ya? Momentumnya apa itu Pak Yai? Sudah nggak sabar. Ini tinggal Saudi. Perempuan yang nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, nggak boleh kerja di
di tengah-tengah masyarakat Sektor lah. publik ya. Sampai kapan? Kuwait sudah terbuka, Qatar terbuka, Bahrain terbuka, Emirat terbuka. Tinggal Saudi, kapan nih? Nah, makanya dia berani. Sekarang udah imigrasi perempuan sudah, ya. Bahkan baik sekali. Sekarang baik, tertib gitu. Dulu waktu imigrasi laki-laki, waduh, ngantri berjam-jam. Dia tinggal ngopi, dia tinggal ngeteh dulu. Kita ngantri-ngantri, dia tinggal minum teh dulu. Waktu laki-laki. Sekarang perempuan tertib. Beberapa kalau yang ini masih gitu ya Ria. Kadang-kadang stop panjang antrian ngobrol kan. Santai aja gitu Pak Yai kan. Kalau ini Pak Yai moratorium TKI gimana Pak Yai? Waktu itu Kan Pak Yai juga yang salah satu yang waktu itu ada di belakang. TKW yang dikisaskan, yang di pancung, dan ada satu lagi dari Majalengka akan dipancung. Kemudian bosnya itu minta, ahli warisnya minta tebusan berapa ya? Waktu lupa saya 6 miliar apa ya? PBNU nyumbang 1,5 miliar. Waktu saya ketuanya ya. Dan hasil sampai selamat pulang dari Majalengka itu. Itu artinya apa? Artinya harga diri kita, bangsa Indonesia ini, menjadi budak di Saudi Arabia, di sana. Mereka budaya yang perbudak tuh masih ada. Padahal waktu jahiliyah, zaman jahiliyah kan, ya orang yang membebaskan, menghilangkan perbudakan itu Raja Faisal. Raja Faisal yang sebelum Raja Khalid ya, kakaknya Raja Khalid, kakaknya Fahad. Itu baru tidak ada perbudakan. Tadinya ada perbudakan masih. Dan dianggap mereka kalau sudah mendatangkan TKW ya, perempuan dari Indonesia dengan biaya mahal, waduh sudah membeli itu. Jadi udah transaksinya itu ibaratnya kamu budakku gitu. Itu Nah, dalam hukum Islam budak itu boleh di yang Macam dihamili, di apa gitu boleh, ya. Boleh. Halal. Au ma malakat aimanukum. Tapi itu kan jahiliyah. Iya. Pak Yai. Maksudku dalam konteks Arab Saudi yang modern kan, apakah ini kembali ke masalah ini Pak Yai, karena kan di sana kita kesulitan lapangan kerja. Karakter orang Arab itu. Hanya Nabi Muhammad yang berhasil menghilangkan fanatisme kesukuan. Asobia. Ya Sobias hilang sampai Iya, hebat juga Pak Yai itu Asobia. fanatisme kesukuan. Sampai Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu kan sukunya namanya At-Taimi dari Bani Taim, nggak pernah dipasang. As-Siddiq yang jujur. Umar sukunya Adi, tapi nggak pernah dipasang. Al-Adi nggak. Al-Faruq yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan. Ali Al-Hashimi kan nggak pernah bilang Al-Hashimi. Al-Murtado, orang yang diridhoi Allah. Jadi Nabi Muhammad berhasil menghilangkan ta'assub kesukuan. Bangganya dengan Islam, bangga dengan akhlak, bangga dengan Nah, Pak Yai dalam konteks begitu sekarang, saya Rasulullah wafat, kembali Arab menjadi ta'assub lagi. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Bani Ottoman. Udah. Waktu Nabi Muhammad demokrasi betul, Nabi Muhammad wafat yang mengganti Abu Bakar. Ya ada famili, tapi bukan semata-mata familinya lah, bukan mantunya Ali kan, tapi Abu Bakar. Abu Bakar wafat ganti Umar. Orang lain itu. Ya, dia masih famili sih, satu Quraisy kan, tapi artinya bukan anaknya bukan. Umar wafat ganti Utsman. Utsman baru Ali. Setelah Ali Muawiyah, pendiri dinasti Bani Umayyah. Terjadi kezaliman, terjadi korupsi besar-besaran. Tumbanglah Bani Umayyah tahun 132 Hijriah. Dimulai tahun 40 sampai 132. Jadi berapa tahun? 70 tahun. 72 tahun. Kemudian dihabisin oleh keluarga Abbas, lahirlah dinasti Abbasiyah. Abbasiyah. Harun Rashid, Mahmud, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. Itu yang bangkitnya peradaban Islam. Peradaban Islam, kedokteran, semua astronomi. Yang sampai abad ke-8 ya? Iya, sampai Andalusia Pak. Iya. Yang lo datang kemarin, dia habis dari Alhambra ya. Oh itu. Iya, yang dari situ kemarin Pak. Jadi kebangkitan peradaban dimulai dari Baghdad, kemudian Mesir, kemudian Andalus Spanyol. Saya udah bener Pak. Iya. Udah Bayai, kalau sama dia nih Bayai udah banyak rencana Allah untuk mendekatkan diri dia ke Allah ini Bayai. Cuman belok terus. Gini. Belok itu namanya godaan setan. Was-wasah namanya, waswisu fi sudur. Nah, saya ingin bener.
kegoda oleh uang misalkan, kegoda oleh perempuan misalkan. Pertama kita tahu uang ini nggak haram ini, bukan milik saya, bukan hak saya. Haram. Perempuan ini haram nih, bukan istri saya kan. Tapi nanti akan lemah-lemahkan. Di sana ada kepuasan, di sana ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Mulailah kita tergoda. Dah, itu namanya godaan setan, waswasah. Ada lagi orang melakukan kejahatan terencana. Korupsi sudah direncanakan 6 bulan yang lalu, dibikin proposalnya. Itu setan gila-gila kepala itu. Pintar amat orang ini. Saya nggak bisa membuat proposal. Itu namanya Saya ini bagian yang udah proposal apa ya? Iya. Tapi kembali lagi Pak, kebaikannya kan itu sekarang kalau moratorium itu dibuka, itu kan di tengah kesulitan orang mencari kerja, di tengah kebutuhan Arab Saudi akan tenaga kerja, bukankah ini menyelesaikan banyak sekali persoalan bangsa di mana bagi yang belum tahu keadaan di dalam Saudi barangkali begitu bahasa. Iya, ini saya nggak tahu. Iya. Makanya nanya. Kalau saya tahu ya si TKW ini naik pesawat turun diterima oleh bosnya, dijemput di airport, masuk ke apartemen, dah nggak pernah keluar, nggak pernah lihat matahari, hanya tembok 4 itu yang kelihatan. Itu mending kalau orangnya baik. Kadang orangnya baik, anaknya nakal. Anaknya baik, adiknya nakal. Ya belum tentu majikannya yang menghamili atau yang merkosa lah. Kadang anaknya, kadang adiknya, kadang familinya. Itu kalau yang kebetulan, katanya kebanyakan begitu, kebanyakan. Lah itu siapapun nggak bisa ikut campur di sana itu. Polisi nggak bisa masuk ke rumahnya orang. Saya membantu pembantunya rumah yang saya sewa, apartemen yang saya sewa ya di situ. Dan pembantu mengadu sama saya, nggak bisa nolong, nggak bisa bantu. Tidak ada advokat, nggak ada pengacara. Waktu saya di sana, entah kalau sekarang ada barangkali. Waktu saya nggak ada pengacara. Jadi itu untung kalau masih dapat Makkah, Jeddah, Riyadh. Kau dapatnya kota yang jauh dari peradaban, Abha, Talat, kota-kota kecil sana jauh di padang pasir. Siapa yang bantu? Pada Mekah barangkali bisa lari anak itu, lari. Ada yang nampung. Biasa orang Madura yang nampung biasanya. Di sana katanya ada KBRM juga Pak ya. Apa itu? Kedutaan Besar Republik Madura. Saya tahu. Jadi saya tahu. Jadi ya Allah. Jadi manfaatnya lebih sedikit dibanding Madorotnya. Kalau jumpa orang baik ya itu. Ada orang Indramayu. Karena kan ada upaya juga kan dari pemerintah ingin merehabilitasi lagi lah hubungannya, membuka lagi lah Pak potensi dan itu kesempatan. Itu dari PBNU, kemudian waktu itu Menteri Tenaga Pak Caimin. Sampai sekarang belum dibuka lagi kan. Jadi Pak Yai dan itu kebanyakan itu adalah anggota PBNU ya Pak yang mengalami problem itu. Kebanyakan orang Jalengka, masa gitulah. Iya. Ngawi. Jadi kalau ada ide membuka moratorium itu Pak Yai masih belum setuju sampai sekarang. Meskipun tadi saya masih enggak setuju. Ya laki-laki silakan. Oh, laki-laki silakan. Iya, laki-laki silakan. Laki-laki kerja silakan, mau kemana aja. Perempuan. Diperbudak betul. Saya tahu persis. 13 tahun saya di sana. Dan Pak Yai yakin barang ini belum berubah ya? Maksudku secara tabiat ya Pak Yai ya? Jadi saya katakan yang baiknya ada, yang baiknya ada. Kalau tidak seperti anak, bukan hanya diberi gaji tapi ditambah uang bonus sama macam-macam. Pulang bisa bangun rumah itu ada, yang baik ada. Iya. Makan bebas silakan. Majikan makan anggur ya dia makan anggur, makan daging ya dia makan daging, ada. Iya. Cuma ada. Tapi jarang. Iya. Saya tahu. Yang bengis juga banyak Pak ya. Yang lebih bengis lebih banyak dari pengalaman yang ada Pak ya. Iya. Mau umroh nggak boleh. Hah? Mau umroh tidak boleh. Berarti orang yang jadi TKI itu belum tentu bisa haji, umroh belum itu tentu. Kalau di kampung kan dianggap kerja di Arab Saudi, wah lu umroh tiap hari. Jelek baru dipanggil Pak Haji kan, ya kan? Pak Haji. Ini belum tentu ya Pak ya. Apa yang bikin itu belum tentu bisa? Kan dekat aja itu. Melarang. Ya itu udah masuk apartemen udah lihat tembok itu. Bahkan ibadah pun dilarang Pak ya. Iya. Waduh. Ngeri juga ya. Coba bayangkan.
kerja dari pagi. Negara Islam loh itu, orang mau Ya, ibadah dilarang. makanya saya bilang tadi label itu nggak penting. Cina lebih Islamik kalau Lah, kata iya, tadi Pak Yai kan. iya. Jepang. Jepang lebih Islamik Pak Yai. Kenapa negara paling Kerja dari pagi ya, pagi sampai malam. Orang Arab kan apalagi kalau malam Jumat libur sampai jam 1 tuh. Dengan teman-temannya ngobrol terus dilayani terus. Berarti baru istirahat dia jam 1 baru istirahat. Nanti pagi harus bangun lagi. dan orang Arab suka nongkrong sampai malam Pak Yai? Iya. Baru tahu nih. Iya, kalau Arab di sini kan jam 9 tidur kan? Tergantung bos. Iya. Itu orang Indonesia. Di, enggak di puncak bos. Oh, udah iya. sepi soalnya kalau lewat di kampung Arab itu Pak Yai udah sepi tuh jam 9 tuh. Ya. Nggak ada Nah, yang begadang. kita balik ke Pak Prabowo. Pak Prabowo lagi nih, Bay. Kan tadi Masyarakat atau rakyat kita ini sangat mengharapkan masa depan lebih baik kepada Pak Prabowo. Maka saya juga memohon agar Pak Prabowo tidak mengecewakan rakyat. Nah, kita ngomong soal politik merangkul dan persatuan Iya, tadi. iya. Nah, saya itu beberapa kali ikut dalam seminar atau acara Pak Prabowo ngasih keynote speech gitu. Beliau tuh salah satu yang sering beliau kutip itu adalah soal sejarah Ottoman. Iya kan? Wah, ini kenapa Ottoman makmur? Karena rakyatnya sejahtera. Kenapa? Militernya kuat karena rakyatnya sejahtera gitu-gitulah. Jadi kenapa hancur? Kenapa hancur? Nah, itu yang mau saya tanyain. Nah, kan. Hancurnya- Tapi Pak Prabowo nggak sampai situ penjelasannya. Hancurnya Ottoman setelah korupsi luar biasa. Korup luar biasa. Dan biarkan wilayah-wilayah daerah-daerahnya miskin, buta huruf. Jadi hanya subur hanya di Turki saja. Wilayahnya kan bukan hanya Istanbul. Turki, semua Ya. semua negara wilayah Islam kan di bawah Ottoman. Waktu belakangan seperti itu. Nah, awal-awal hebat Ottoman itu. Awal hebat. Yang menghilangkan Byzantium, Romawi itu Romawi Timur ya. Ya, Muhammad Al-Fatih namanya. Tahun 1455. Bisa mengalahkan Byzantium. Nah, itu kan juga kebanyakan dalam peradaban Islam juga kerajaan itu hancur karena perang saudara, Pak. Ya, Perang kan? saudara. Gagal melakukan persatuan itu Ya, Pak Yai bilang. rakyat tidak dipelihara, rakyat dibiarkan melarat, biarkan bodoh. Contoh Libya. Libya itu Gaddafi kayak apa kuatnya? Hanya Gaddafi tidak mendidik rakyat itu supaya cerdas. Karena ketika rakyat marah, dibunuh jadinya. Oh, Kadhafi ya. Iya. Coba kalau ya orangnya berpendidikan, yang kritik atau ya demo, tapi yang tidak berusaha gitu karena berpendidikan. Nah kalau masih bodoh, bunuh, digorong-gorong. Ya pendidikan sangat penting. Di sini di kita sendiri saya rasakan ada yang hilang. Itu pendidikan karakter. Kalau waktu saya dulu kecil budi pekerti namanya. Itu hilang sudah. Maka mudah sekali orang melakukan kriminal, melakukan hal-hal yang tidak pantas. Di sosmed itu ya Allah Pak Iya. Yai, rasanya kalau kita salah ngomong dikit dari serbu udah kayak hina banget. Habis Dia harga diri 10 sama. kebaikan dia sebelumnya dilupakan orang gara-gara satu hal yang dia dianggap hina, Pak Yai gitu. Iya. Di sosmed ini kan Pak Yai kan. Tapi ya itulah Pak. Tapi ada nggak Pak Yai? Apa kebaikan dan keburukannya, positif atau negatifnya, upaya dan style Pak Prabowo yang mau merangkul semuanya. Bahkan sampai sekarang kita hampir nggak menemukan ada oposisi. Ya kan kita harusnya biasa aja dalam berhadapan-hadapan kayak Iya, gitu. Ya. dalam demokrasi kan suara berbeda kan adalah wajar. Iya, Sekarang iya. di parlemen itu Pak Yai, Tapi- hampir nggak ada debat-debat serius-serius amat gitu Pak Yai. Itu karena kebesaran tunjangan itu. Karena kebesaran tunjangan Enggak, dulu Pak Yai kritik. 2014 itu Iya. saya jadi staf TA di DPR Pak Yai. Dulu sempat kerja jadi TA. Itu tiap pagi tuh lihat Fadlizon, Fahri Hamzah datang, presiden tuh harus bicara sama rakyatnya, harus ngomong gitu-gitu tuh. Sekarang udah gak ada yang gitu-gitu. Karena kebesaran tunjangan itu apa? Iya. Jadi hubbul mal mujbinah. Mencintai harta itu menjadikan orang penakut. Ente waktu miskin berani. Salah aja penakut jadinya. Makanya paling ngeri orang kaya yang berani kan.
Iya. Miskin berani wajar. Kayak penakut wajar. Kayak berani ini yang ada kan. Udah kaya berani rugi pula kan main kan. Gitu. Tapi kenapa Pak Yai? Maksudku Al-malu wal iyal mujbinah. Hadis seperti itu Nabi yang berkata begitu. Harta dan keluarga menjadikan kamu jadi penakut. Jadi berani setelah punya istri, punya anak, pertimbangan banyak kan. menurut Apa konteksnya Nabi Muhammad waktu itu ngomong itu, Pak Yai? Waktu itu memberi motivasi kepada sahabatnya. Walaupun kamu punya keluarga, kamu ayo kita tetap tidak bergeser dari keberanian kita. maksudnya ini karena takut istri atau gimana Pak? Bukan. Ya kalau saya perang misalnya mati atau saya berjuang kemudian ditutup semua fasilitasnya, anak gak makan dong. Oh iya benar. Jatuh miskin dong. Kalau saya oposisi, kemudian sumber rezeki saya ditutup semuanya. Nah, Ya, biasa makan enak jadi makan gak enak. Pak Prabowo itu keinginan untuk merangkul semua sampai semua dimasukin ke kabinet gitu ya. Ibaratnya gitu Pak ya. Itu karena ketakutan kah? Bukan Prabowo-nya yang mau diajak ini takut jadi oposisi. Iya atau gimana? Maksudku kenapa sih? Apa pentingnya dan baiknya dan dampak negatifnya itu apa Pak Yai? Kalau menurut Pak Yai ya. Saya kira niatnya baik, rekonsiliasi lah. Kritik saya kira boleh, kritik boleh. Bukan oposisi, tapi kritik. Seperti saya. Saya untuk Pak SBY, Pak Jokowi saya kritik. Bukan karena benci, bukan karena oposisi, bukan. Bukan karena ingin menjatuhkan, tidak. Ketika melihat rakyat yang terdolimi, orang miskin yang ya sangat miskin dan mencari keadilan sangat susah. Saya mau ngomong sama Pak Jokowi. Waktu itu. Memberi masukan lah. Banyak saya sering mengkritik Pak Jokowi, sering. Omnibus Law saya kritik keras. Kemudian sampai datang ke rumah saya Pak Panglima siapa? Hadi Cahyanto dan Pak Pratik datang ke rumah. Menjelaskan Omnibus Law. Profesor. Ya. Tapi saya tetap kritik. Kemudian sekolah 5 hari saya kritik, saya tolak. Kenapa ya? Ya karena madrasah itu nganggur, madrasah. Oh iya. Madrasah dibawa oleh masyarakat, swadaya masyarakat madrasah itu. Kan memang masjid, ada madrasah kan gitu kan. Jam 1 masuk, jam 4 keluar anak kecil, belajar baca Quran. Kalau pulang sampai jam 5, nganggur di madrasah. Akhirnya Pak Jokowi mencabut gitu, di depan saya, di depan Kiai Ma'ruf Amin. Itu kritik seperti itu Pak Ya, ya. hari santri, beliau ngotot tadinya 1 Muharram. Hari santri 1 Muharram. Saya menolak. Mohon maaf Pak, kalau 1 Muharram hari Islam sedunia awal tahun Hijriah. Kalau mau hari Sabtu apa? Tanggal 20 Oktober. Di mana santri di bawah fatwanya Hasyim Asy'ari melawan nikah mati-matian. Itu hari santri. Tanpa ada perlawanan dari santri itu, barangkali kita belum merdeka atau gagal merdeka lah. Waktu itu nikah datang tuh. Oh gitu. Akhirnya beliau perintah Menteri Agama Pak Lukman Syaifuddin, ayo diskusi dulu. Dari FGD dulu. Semua ormas Islam berundang di Hotel Salak Bogor. Narasumber Pak Azumati Azra, Hidayatul Wahid, saya waktu itu. Jam 9 selesai, malam, dari jam 2 lah. Semua ormas Islam setuju tanggal 20 Oktober. Karena memang nyata. Memang nyata. Tanpa ada perlawanan waktu itu dari santri-santri area Surabaya dan sekitarnya. Ya. Jadi kontribusi Pak Jokowi untuk santri ini besar juga. Ada itu saat tuh hari santri itu lah. Legasi hari santri itu. Iya. Usaha Pak Yai. Iya. Dia waktu itu 1 Muharram maunya. Iya. Itu salahnya. Iya. Tapi dia berubah. Iya. Tapi kalau dari konteks Pak Prabowo yang semuanya udah bergabung ini gimana, Pak? Apakah ini demokrasi itu udah musyawarah tuh udah nggak ada lagi atau gimana? Kan karena apa buruknya gitu Pak ya? Karena kalau kita lihat kan di Al-Quran tuh satu-satunya prinsip politik tuh kan syuro aja Pak. Iya musyawarah. Iya kan musyawarah. Jangan-jangan syuronya udah nggak ada nih karena semuanya udah terkomando gitu. Iya terpimpin. Iya. Karena semua bergabung. Tidak ada orang sempurna. Iya. Semua tuh harus kolegial. Nggak ada orang sempurna, nggak ada. Nabi saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 orang ini ring pertama yang selalu jadikan tukar pikir, jadikan lawan dialog lah. Lalu baru ada ring kedua, Sa'ad, Tolha, Zubair.
Amr bin Auf, Amr bin Jarrah, ring kedua. Ada ring ketiga nanti sahabat yang lain. Nabi ini menggunakan seperti itu. Ya kadang-kadang Umar juga beda dengan pendapat Nabi. Contoh, ketika ada orang munafik mati, Ibnu bin Salul namanya. Anaknya nggak munafik, anak betul. Laporan mengadu, ayah saya meninggal. Itu Nabi mensolati. Sayyidina Umar gak setuju itu. Jelas orang munafik kok disolatin. Sampai nganter ke kuburan. Sampai setelah di kubur Nabi masih nungguin. Ya sesaat lah. Turun ayat Quran menegur. Jangan sekali-kali kamu sholat orang munafik. Dan jangan kali kamu antar sampai kuburan. Bener Sayyidina Umar kan? Oh iya. Tapi ketika Nabi dapat teguran, dibacakan, disampaikan. Gak disembunyikan. Bahwa ya dia salah lah ibaratnya gitu ya. Ketika dia lagi ngadepin orang-orang besar, lagi dakwah lah sama orang besar. Datang orang buta, namanya Abdul Ummi Maktum. Orang buta datang minta dibacakan Quran. Nabi nggak berkenan. Mukanya apa? Cemberut. Iya. Turun Quran. Abasa wa tawalla ajalu ama. Muhammad mukanya berengut cemberut karena kedatangan orang buta. Ditegur oleh Al-Quran. Sampai sekarang masih dibaca Abasa wa tawalla sampai sekarang oleh kita. Dan Nabi menyampaikan surat itu. Lagi-lagi bukan disimpan bukan. Iya. Kalau saya karena kesalahan ya, Pak. Iya. Kalau kita kan ada ditegur oleh pimpinan kan. Iya. Kalau kita prinsipnya mikul dhuwur mendem jero Pak ya. Iya. Jadi menurut pandangan saya ya Pak Prabowo lagi berusaha agar ayo kita gotong bareng-bareng, kita angkat bareng-bareng negara ini yang sudah jelas sekarang terpuruk ekonomi dan seterusnya. Pak Yai setuju tuh ya. Bagaimana Setuju. semua berhimpun bersatu dengan tidak menghilangkan kritis. Walaupun teman. Artinya bagus Pak Yai kalau misalnya nanti ini di bawah Pak Prabowo, Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi juga berhimpun bersatu dalam sebuah gotong royong gandengan tangan membangun bangsa. Jelas bagus lah. Asal niatnya baik. Mungkin nggak tuh Pak Yai? Harus mungkin, harus bisa. Apa prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk sampai itu? Hilangkan kepentingan. Hilangkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Itu bisa itu. Kalau kepentingan pribadinya lebih besar, maka sulitlah untuk bicara. Iya. Yang sekarang sulit bicara sama Pak Prabowo, kemungkinan kepentingan pribadinya lebih besar. Gitu. Iya. Betul. Jadi kepentingan lebih besar itu jelas akan merugikan semuanya lah. Kalau antara yang lain ini gimana Pak Yai? Satu sama lain ini nih. Ya. Para pemimpin negara, orang yang jadi presiden itu kan. Oke lah sekarang bicara realistis ya. Take and give. Take and give. Ayo saya punya ini tapi saya minta ini. Oke. Asal tidak berlebihan. Tidak hanya saya lah yang paling harus dapat banyak. Saya harus dapat banyak, mau saya minta banyak sekali ini. Enggak boleh. Take and itu negosiasi. Negonya. Ya itu wajar lah kalau negosiasi. Kalau tetap dengan tidak menghilangkan kritis. Dengan istri aja keluarga kita saling kritik kok. Istri saya negur saya juga negur istri. Kalau Bu Mega dan Pak Jokowi menurut Pak Yai take and give-nya apa yang cocok sekarang untuk bisa bersatu nih Pak Yai? Ya sebenarnya kalau kepentingan pribadi masing-masing ditunda dulu, ya, orang bisa ketemu. Kembali dengan sebutan insan. Insan itu artinya harmonis. Anisah itu artinya harmonis. Insan. Jadi kata Gus Dur, percuma beragama kalau tidak ada insannya, kalau nggak ada humanity. Percuma gereja mewah atau masjid mentereng kalau tidak ada insannya. Bukan agama itu. Nah, Gus Dur paling puncaknya beragama, Gus Dur ada insannya. Hal apa dari Gus Dur Pak Yai yang menurut Pak Yai dalam konteks sekarang Iya. Ya, bisa Pak Prabowo bisa pelajari dari Gus Dur dan inspirasikan dari Gus Dur? Itu tadi Pak. Dipecat dilengsarkan dari presiden, nggak menyesal enggak. Nggak terus bikin kekuatan, gimana tuh? Merong-rong pemerintah yang ada, nggak ada itu. Udah lengser aja. Kembali lagi seperti awal ceramah di kampung-kampung, sowan ke kiai-kiai tua dan pakaian sederhana itu. Nggak ada sedikit pun menyusun kekuatan ingin
menyerang Megawati waktu misalkan waktu dia. Enggak. Pak Prabowo masih berkuasa Pak Yai. Apa yang dari segi saat ini dia di tengah kekuasaannya, Ya. refleksi apa yang menurut Pak Yai penting sekali untuk Pak Prabowo di situasi sekarang Ya, untuk bisa ambil dari Gus Dur? setiap pemimpin atau pemimpin pasti akan jumpa dengan saat-saat sangat kritis yang harus diputuskan sekarang. Iya atau tidak? Tidak ada kesempatan rapat atau bertanya pada orang lain. Siapa yang maka disitulah pentingnya intuisi. Pasti. Saya pengalaman saya jadi ketua PBNU 11 tahun. Ya, misalnya. Sering terjadi sesuatu yang orang lain masih ragu, saya udah yakin. Menolak 212. Hanya saya tuh. Yang terang-terangan. Ya, yang dalam hati juga banyak kan. Ya. Cuma nggak berani ya. Iya. Hanya saya yang orang yang terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam. Kalau wartawan tanya, kenapa sih? Kenapa? Kok itu Kiai? Karena gampang, jawabnya gampang. Karena sholatnya di masjid, tidurnya di masjid, sholatnya di Monas. Mana agamanya itu? Kalau berdasarkan agama, sholatnya di masjid, tidurnya di lapangan. Ini kebalik. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Agama itu. Indikasinya itu aja. Iya, itu menurut aja saya. gampang. Ya maksudnya Pak Yai bagian itu aja Ya, udah ada problemnya, apalagi kita cek yang lain-lain mungkin gitulah. Jadi Pak Prabowo harus melatih keintuisian ya. Minimal harus punya orang yang selalu memberikan nasihat yang tulus, tapi yang tulus. Butuh resi dong. Ya, istilahnya resi ya. Tapi yang betul-betul tulus, yang tidak punya kepentingan. Gimana cara membedakan resi yang tulus dan resi yang bertopeng? Nanti kalau yang tadi udah tua, tahu. Tahu kalau you sudah ada problem, tidak ada yang bisa memberikan solusi, ketemu orang satu bisa memberikan, itu nanti akan tahu. Makanya kadang perjalanan hidup itu ujian berat, tapi akan menemukan sesuatu yang bersifat luar biasa, mengandung wisdom. Harusnya Pak Prabowo bisa itulah Pak Yai. Ya. Gus Dur tidak ngangkat saya jadi menteri atau jadi DPR. Ternyata saya untuk ketua PBNU. Kalau jadi menteri barangkali saya korupsi besar, barangkali korupsinya. Barangkali. Ya. Mau dilanjutin yang soal itu, soal korupsi itu, Silakan. Apa? mau dilanjutkan? Maksudnya? Kan lagi rame kan Soal? korupsi haji. Ada komen nggak Pak Yai? Ya, apa? Enggak, Pak Prabowo baru mengangkat status Badan Haji jadi Kementerian Haji. Baik. Ya, kan? Nah ini sekarang kan Di seluruh dunia Islam itu ada Wizaratul Hajj, Kementerian Haji, udah titik. Nggak campur dengan yang lain. Khusus Kementerian Haji, Wizaratul Hajj namanya. Kalau Menteri Haji sama Wakil Menteri Haji sama-sama Gerindra ini menurut Pak Yai gimana? Nah, itu pertimbangan beliau lah. Iya. kira-kira akan lebih efektif nggak kalau jadi Kementerian Haji? Ya kan kemarin aja di bawah Kementerian Agama problematik kan, ada problem lah. Gitu. Enggak gini Pak Yai, ada selain itu satu, yang kedua, ini Pak Yai ada yang bilang, ini eksklusif sekali, ada satu kementerian yang hanya ngurusin orang Islam. Iya. Ini apakah enggak? Ya karena yang dulu juga besar. Iya ini Yang ada. dulu juga besar, butuh konsentrasi. Iya. Makanya di seluruh dunia Islam tuh ada Wizaratul Hajj, khusus ngurusin masalah haji. Kan bagaimanapun kita negara umat Islam terbesar di dunia kan Pak Yai kan. Kalau kata Gus Dur kan di Kementerian Agama itu semua ada ya Pak Yai ya, kecuali satu. Agama. Ya kalau Pak Yai lihat ini akan lebih efektif dengan Lebih fokus, lebih mudah mengontrol, mudah supaya tidak ada penyimpangan, ada penyelewengan, mudah mengontrolnya. karena urusannya cuma itu aja kan. Iya. Karena kan Dan setiap tahun selama ini sepanjang Sejarah. ini, setiap tahun haji ada problem. Problem kendaraan tidak datang, transportasi, problem nggak dapat rumah yang layak, problem makan yang sudah basi, sudah nggak pinter-pinter pada tiap tahun ngurus haji. Ada di Muzdalifah sampai sore baru nggak ada air, nggak ada apa. Gus Romzi pengawas haji tahun lalu Pak Yai.
Ya. Nggak pinter-pinter aja Pak Yai. Jadi Kalau nggak dari- apa-apa lah ya. Di situ akan melihat ukuran ya, melihat ukuran orang bisa bertahan dengan prinsipnya atau tergoda dengan uang yang numpuk gitu. Ya ini Kementerian Haji baru kan Pak. Iya, Ya. iya. Itu kata Budi, saya mau nanya ke situ tadinya tapi belok dia. Godaan ini Pak. Iblis ini Pak. Oke lah ya. Saya sudah lama ya. Nasi kotak itu dihargai 15 real, uang Saudi ya 15 real. Terus saya ngomong sama orang, saya tahu nasi ini harganya paling 8 real saya bilang. Saya di sini waktu itu saya juga haji waktu itu. Saya juga haji. Saya di sini 13 tahun. Saya tahu harganya satu kotak ini paling 8 real. Apa jamnya? Yang ngajari itu orang kamu yang ngajari saya ini. Kata orang Arab ya, orang Arab, yang ngajari maaf harga tuh orang kamu. Oh. Bukan saya. Financial engineering ini Pak ya. Jadi nasi kotak tuh maksimal harganya 10 real. Ya cuma ayam satu atau daging satu potong lah. Jadi Buncis. tantangannya meskipun ada Kementerian Haji kalau kelakuannya masih sama ya Ya sama aja. diharapkan nanti kalau Kementerian Haji tidak terjadi seperti itu. Lebih profesional. Lebih terbuka, Iya. transparan. Oke. Ya kalau semeraut karena agama kan besar ya, segala diurus lah itu. Cocok juga lu jadi Dirjen Bimas ini. Enggak bos. Jangan jorokin gua. Ini kayaknya yang jadi Menteri Haji nya. Itu Pak Yai berat Pak Yai. Banyak kali Pak Yai. Iya dari semua kementerian yang ada itu cuma itu yang dia nggak mungkin Pak Yai. Sama dua. Menteri Agama. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Iya. Menteri Agama. Iya itu masih mungkin ya pemberdayaan perempuan. Lu kan komitmen terhadap gender equality Janda. lu bagus. Enggak gender equality. Itu juga. Ya, terakhir Pak Yai kalau dari saya terakhir. Iya. Kembali gue tuh belum tuntas nanya Prabowo sama Gus Dur lu. Iya. Maksud lu Kementerian Haji masuk lu soal ini. Enggak, kan Baru ini. mau nanya udah lu ini. Kan nyambung Pak Yai aja gua. Enggak. Pak Yai. Ya. Kan lagi-lagi tadi kita udah bahas di awal. Gus Dur Pak Yai cerita ini. Kenapa Gus Dur bisa bilang Pak Prabowo itu ikhlas orangnya. Dan Pak Yai dengar sendiri kan karena Iya. karena Ya kan layaknya orang wajarnya kan dipecat kan ada pembelaan. Pengacara kayak apa kayak. Enggak. Diterima, udah. Kemudian beliau hidup di Jordan 1 tahun ya, berapa tahun? 1 tahun, berapa? Iya. Di Jordan. Karena Raja Jordan temannya waktu di Amerika, Raja Abdullah. Gak ada perlawanan. Bikin pengacara kayak, enggak. Waktu itu kan yang mengadili kan Pak SBY, Pak Wiranto, Pak SBY, Pak Agung. Iya. Dan sekarang nggak kelihatan dendam, enggak. Masih hormat Pak Wiranto, hormat Pak SBY. Jadi masih nyambung tuh Pak Yai antara apa yang dibilang Gus Dur dulu Pak Prabowo ikhlas tuh sampai detik ini Pak Yai belum melihat adanya perubahan. Iya. Tapi relasi Gus Dur sama Pak Prabowo tuh sebenarnya gimana sih Pak Yai? Oh sangat kental sekali. Itu kan pertama kali datang ke sana malam-malam bawa apa? Kendaraan apa namanya? Oh ini Panser. Rantis. Jangan panser mah nggak masuk Ciganjur bos. Iya. Ciganjur bawa itu ya. Malam-malam orang Ciganjur ribut kan, gue semua diculik katanya itu. Tentara punya nih. Iya. Mau lah kalau sekarang. Ya, rantis tentara. Ternyata itu memang pertama kali Pak Prabowo sowan Gus Dur dan minta nasihat. Pak Yai di situ gitu. Ya. Itu tahun berapa tuh Pak Gus Yai? Dur. Ya tahun 98 itu lah. Oh belum Pas ini krisis ya? Iya pas itu. Belum jadi presiden. Gus Dur nasihatnya saya masih ingat. Orang itu jangan selamanya jadi tukang pukul. Kalau saya selalu jadi tukang pukul nggak akan jadi orang. Maksudnya tukang pukul gimana Pak Yai? Ya nggak tahu saya pun jalan. Jangan hanya diperintah jadi tukang pukul lah. Apa peristiwa yang terjadi di Ciganjur pada malam itu Pak Yai? Orang desa orang kampung keluar semua nonton. Nonton rantis ini Pak Yai. Iya. Tapi beliau Gus Dur susah tidur. Pernah datang Gus Dur susah tidur. Beliau punya kekuatan tenaga dalam lah. Beliau ini siapa? Ya Pak Prabowo. Diginikan dari kepala sampai kaki tidur Gus Dur. Saya nyaksikan sendiri. Pantesan digampar sakit banget. Punya kekuatan, punya kelebihan. Jadi nasihatnya Gus Dur cuma itu.
Orang tuh jangan selama jadi tukang pukul. Pukul itu maksudnya gimana ya? Ya nggak tahu lah. Nah nggak tahu. Ini udah level ini ya. Iya udah makom bos. Lu jangan kita nih yang masih kacau kampret ini. Pak Ye aja kita tanya nggak tahu. Dan betul kan Pak Prabowo tidak jadi tukang pukul kan, jadi presiden sekarang. Iya benar kalau tukang pukul kan ini Pak Yai. Oke lah Pak Yai. Jadi emang Pak Prabowo berarti bisa ngobatin orang dong tuh. Tenaga dalam emang sakti Pak Prabowo Pak Yai. Ya punya kelebihan. Saya tahu sendiri tuh. Ah gimana? Yang Pak Yai tahu gimana? Ya itu Tenaga dalam. membikin Gus Dur bisa tidur. Oh. Enggak dikasih obat tidur gitu. Enggak. Iya. Jangan-jangan disuruh kasih obat dulu Gus Imin. Min, kasih obat dulu baru gitu kan. Bisa juga Pak Yai. Ya mudah-mudahan harapan semua rakyat lah. Pak Prabowo bisa mengatasi akar masalah ketimpangan ekonomi, ketidakadilan. Kita udah punya dasar negara Pancasila yang paling bagus sebenarnya. Bisa mengumpulkan, menyatukan antara agama dan keadilan sosial. Orang Barat heran tuh. Kok bisa agama dan keadilan sosial bisa ketemu? Wah ini orang Indonesia tuh yang paling hebat. Antara ketuhanan yang bersifat keimanan, teologi, bisa menyatu dengan keadilan sosial. Pemahaman yang sekuler nggak bisa. Agama pasti nggak mungkin bisa melahirkan keadilan sosial. Oleh karena itu coba buktikan. Ayo kita buktikan. Kita bisa. Sekuler Pak Yai. Kita bisa. Baik. Kita bangsa beragama dan juga memperjuangkan keadilan sosial.